Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana Malai. Saya Zaskia Zahra dan saya Septia Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu fungsi penting yang bertanggung jawab untuk mengelola berbagai proses dalam sistem komputer. Aspek utama 1. Pembuatan dan terminasi proses, proses creation. Ketika program dieksekusi, sistem operasi membuat proses baru dan memberikan identifikasi proses unik, proses ID atau proses PID. Terminasi proses, proses termination. Setelah proses selesai dieksekusi, sistem akan menghentikan proses tersebut dan membebaskan sumber daya yang digunakan. 2. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah tugas sistem operasi yang Penjadwalan proses adalah tugas sistem operasi untuk memutuskan proses mana yang akan dijalankan pada CPU pada suatu waktu tertentu. Ada beberapa jenis penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek, short term scheduling, yaitu menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU dalam waktu dekat. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah, medium term scheduling, yaitu memungkinkan sistem untuk menangguhkan proses untuk memori yang lebih efisien. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang, long term scheduling, yaitu mengontrol berapa banyak proses yang masuk ke sistem dari antrian tugas. 3. Status proses. Setiap proses memiliki beberapa status, antara lain new, yaitu proses yang baru saja dibuat. Ready, yaitu proses yang siap untuk dijalankan, menunggu giliran untuk mendapatkan CPU. Running, yaitu proses yang sedang dieksekusi. Blocked waited, yaitu proses menunggu suatu kejadian eksternal, misalnya menunggu input atau output selesai. Terminated, yaitu proses yang telah selesai dijalankan. 4. Proses dan thread. Sistem operasi juga dapat mengelola thread yang merupakan bagian kecil dari suatu proses. Sebuah proses dapat memiliki beberapa thread yang dialokasikan secara paralel. Lanjut. Proses yaitu unit eksekusi yang lengkap dengan sumber daya yang dialokasikan. Thread yaitu Ayam tadi kayak mau dibunuh. Thread yaitu unit eksekusi yang lebih ringan dalam suatu proses dengan sumber daya yang lebih ringan dengan thread lain yang di dalam proses yang sama. 5. Interaksi antar proses, Inter-Process Communication atau IPC. Proses dalam sistem operasi seringkali perlu berkomunikasi atau berbagi data dengan proses yang lain. Berbagai metode yang digunakan dalam komunikasi antar proses adalah pipes, shared memory, dan message passing. 6. Sinkronisasi proses. Jika beberapa proses atau thread dilakukan secara paralel, maka sinkronisasi diperlukan untuk mencegah adanya konflik saat menggunakan sumber daya bersama. Ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti semaphore, mutex, dan monitor. 7. Penanganan deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya, menyebabkan kebuntuan.
Sistem operasi harus dapat mendeteksi dan menangani deadlock melalui pendekatan seperti pencegahan deadlock, deteksi deadlock, dan pemulihan dari deadlock. 7. Alokasi sumber daya. Sistem operasi berguna untuk mengalokasi sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output ke proses yang berjalan, serta menjamin bahwa setiap proses mendapatkan sumber daya yang diperlukan tanpa mengganggu proses yang lainnya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang ketawa?